Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil pekerjaan saya. Sejarah Deep Learning yang dibuat oleh nama Iqbal Fajar Rosid, NPM 2085225, dosen pengampu Pria Ukur Ginting, SSI, MCS, Matkul Ilmu Pengantar Teknologi dan Informasi. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Daftar isi. 1. Pengenalan Deep Learning. 2. Pengertian Deep Learning. 3. Sejarah Deep Learning. Oke, lanjut. Bab 1. Pengenalan Deep Learning. Beberapa tahun ini, kecerdasan buatan berkembang cukup sangat pesat. Masalah-masalah yang sebelumnya sangat sulit dipecahkan manusia. Dengan adanya kecerdasan buatan, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Kecerdasan buatan memiliki masalah dalam menerapkan beberapa intuisi dalam pengetahuannya, sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut digunakanlah konsep deep learning. Deep learning merupakan representasi yang sederhana, tetapi dengan konsep tersebut komputer dapat membangun konsep yang kompleks. Oke, baik. Deep learning atau sering dikenal dengan istilah pembelajaran struktural mendalam, deep structured learning, atau pembelajaran hierarchical learning, adalah salah satu cabang ilmu dari pembelajaran mesin, machine learning, yang terdiri algoritma pemodelan abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi non-linear yang didata berlapis-lapis dan mendalam. Teknik algoritma dalam pembelajaran terarah supervised learning. Pembelajaran tak terarah unsupervised learning, dan semi terarah semi-supervised learning. Dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan citra, pengenalan suara, klasifikasi teks, dan sebagainya, model pada pembelajaran pada dasarnya dibangun berdasarkan jaringan saraf tiruan, yang risetnya sudah berlangsung sejak era 80-an, namun baru-baru ini kembali bangkit dengan adanya komputer yang semakin cepat, apalagi ditambah dengan kemampuan kartu gratis modern yang mampu melakukan kalkulasi berbasis matrox secara simultan. Berdasarkan riset yang baru-baru ini dilakukan, pembelajaran dalam mampu melakukan pengenalan grafis, pola tulis tangan, dan beberapa pola lainnya lebih akurat dibandingkan dengan algoritma pembelajaran mesin lainnya. Bagian 2. Pengertian Deep Learning. Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Deep learning beberapa dari teknik machine learning yang tradisional, karena deep learning secara otomatis melakukan representasi atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Bagian 3. Sejarah Deep Learning. Deep Learning dikembangkan pada tahun 1950, namun baru tahun 1990 dapat diaplikasikan dengan sukses. Learning algoritma yang digunakan sekarang teks yang kompleks hampir sama seperti learning algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah permainan pada tahun 1980. Meskipun model algoritma yang digunakan berubah menjadi training yang sederhana dari arsitektur deep learning, hal yang penting pada pengembangan model yang sekarang adalah kita dapat mendukung dengan resource yang dibutuhkan agar menjadi sukses. Pengembangan dataset yang semakin meningkat menyebabkan dataset tersentralisasi yang memudahkan dalam pengelolaannya. Sejak pertama kali komputer diciptakan, manusia sudah memikirkan bagaimana caranya agar komputer dapat berjalan dari pengalaman. Hal tersebut terbukti pada tahun 1952
Arthur Samuel menciptakan sebuah program Game of Checkers pada sebuah IBM. Program tersebut dapat mempelajari gerakan untuk memenangkan permainan checkers dan menyimpan gerakan tersebut ke dalam memorinya. Manusia telah lama memimpikan mesin yang dapat berpikir, bahkan sejak zaman Yunani kuno. Seperti dalam mitos Yunani kuno, Talos digambarkan sebagai automaton atau semacam robot yang terbuat dari perunggu yang diciptakan untuk melindungi Eropa. Keingintahuan manusia terus berlanjut sampai komputer pertama kali ditemukan. Para insinyur dalam ilmuwan bertanya-tanya, apakah komputer suatu hari mampu berpikir? Rasa ingin tahu tersebut telah melahirkan salah satu bidang ilmu komputer yang disebut kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah studi tentang teori dan pengembangan sistem. Dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, muncul salah satu cabang kecerdasan buatan yang memperoleh banyak perhatian dari para peneliti, yang disebut machine learning. Machine learning mempelajari teori agar komputer mampu belajar dari data. Machine learning melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti statistika, ilmu komputer, matematika, dan bahkan neurologi. Salah satu algoritma machine learning yang menarik adalah jaringan saraf tipuan. Seperti namanya, jaringan saraf tipuan terinspirasi dari cara kerja manusia atau yang disederhanakan. Secara intuisi, mencari inspirasi untuk membuat mesin mampu berpikir dari cara kerja otaknya adalah langkah yang bagus, sama halnya seperti ingin membuat alat yang mampu terbang dengan melihat cara kerja burung terbang. Istilah machine learning pada dasarnya adalah proses komputer untuk belajar dari data, learn from data. Tanpa adanya data, komputer tidak akan bisa belajar apa-apa. Oke, baiklah, itu saja hasil pekerjaan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.